iya sih ya. Hanya mau tanya Mbak ini. Ya, sudah pintar. Oh itu mau Mbak ini. Selamat sore dulu ya. Dari usia kamu tadi Belum saya mengalami siapa? Makasih aja. Mau kebenaran apa ini? Tentang ini ya. Ibu datang ke sini tujuannya apa sih? Kejutan atau hubungan ini? Tujuannya apa ibu? Mencari status tentang kayaknya. Iya. Kita kan ngobrol 15 menit ke depan nih buat menggali status kesehatan, ada masalah apa enggak terkait kesehatan saya. Ibu jangan khawatir segala yang ibu ceritakan privasinya akan terjaga. Baik, yang pertama saya akan mengecek antropometri si adik ibu apa udah pernah menimbang berat badan dan ini badan si adik sudah berat badannya berapa ibu? Badannya 12,95 badannya 12,95 ada umurnya berapa ini? 5 bulan. 6 bulan, 39. Saya hitung sebentar untuk menghitung status gizi saya dengan anak-anak ini. Baik ibu, dari kesimpulan perhitungan status gizi saya ini normal semua dari tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, berat badan menurut normal semua. Terus berdasarkan status gizi indeks massa tubuh atau umur menurut umur itu juga normal semuanya. Ibu bawa data laboratorium, si Ade pernah uji laboratorium belum? Oh iya, selanjutnya terkait itu asupan sehari-hari si Ade bagaimana itu dari mulai dari sekarang si Ade pakai apa aja ibu? Kita bangun itu minum susu sehari 3 kali bangun tidur siang sama malam nasi sama sayur. Itu nasinya ukurannya seberapa ini? Kurang lebih 3 sendok aja. Kalau sayurnya ukurannya berapa? Ada sekitar 2 cangkang sayur kecil. Ada tahu tempe juga ada. Kalau kemarin asupan saya itu sarapannya pakai sayur apa? Sayur bayam, iya bayam sama wortel. Itu kurangnya sekitar 1 sarapan ada. Selain sarapannya konsumsi itu apa? Ada konsumsi lainnya? Apa itu? Untuk camilan atau untuk yang sarapan dulu? sarapan utama? Sama ikan tempe sama kadang ada ayamnya juga. Ketika main di siang hari itu ada selimut nggak? Dan nanti itu ukurannya berapa bulan? Di siang hari itu? Siang hari itu biasanya yang kecil itu 1 bungkusan, isinya 2 kepingin. Itu ukurannya 2 bulan. Makan saya si Adi bagaimana itu? Porsinya hampir sama, yang tahunya pun beda. Kalau saya dulu apa itu? Bisa sop, kadang juga opor. Yang kemarin opor. Ada konsumsi buah ya? Buah ada juga nanggung. Kemarin konsumsi apa siang hari? Hati-hati. Kemarin anggur.
itu. Selain itu ada proses yang ini siap itu. Kalau kemarin jadi obsesi kan? Ketika menjelang sore hari ada ini nggak selingan gitu, Ini sama kayak selingan di siang hari. Apa ada tambahan kayak selingan dua atau ada satu yang tidak sama. kemudian makan malam masih ada sebenarnya yang dimasukkan. Makan malam sama juga sih porsinya. Cuma kalau ini mungkin sama ya dengan siang. Tidak ada hewan tidak. Ada tambahan kayak itu juga. Ayam dan gurame. Kalau ikan itu juga kan kemarin pas nggak makan ikan. Ya itu sama kali dulu sama ikan. Selesai itu udah ada. Tapi kalau selesai itu dalam frekuensinya itu ada kesenja konsumsi es krim nggak kuat. Es krim seminggu 2-3 kali sih. Berarti hitungan kira-kira dalam 1 minggu 2 sampai 3 kali per minggu. Sayur itu 1 kali sehari ada. Berarti tadi kan di pagi sudah sarapan ada, kemudian siang ada, malam ada, berarti 3 kali sehari ya. Nasi juga 3 kali sehari. Buah-buahan itu di siang, malam, sore 3 kali sehari ya. Kemudian tadi cuma ada apa? Ayam sama malu ya. Itu Ayam sama ikan. Berarti 1 kali sehari ya. Antara kalau makannya ikan utama. Kemudian lauk nabatinya tadi ada tahu aja, ada tempe. Tapi itu kadang nggak ada tempe, kadang nggak banyak tempe. Tapi terbatasnya dalam 1 hari 1 kali ya. Kemudian susu 3 kali sehari. Susunya susu bangla. Si Ade dulu waktu 2 tahun itu ASI. Kemudian tadi kesimpulannya adalah konsumsi es krim sekitar 5 sampai 3 kali seminggu. Dan kalau di sini kesimpulannya saya udah konsumsinya cukup teratur ya. Konsumsi sayuran, buah-buahan, susu, terus cairan jadi konsumsi air putih nggak? Kalau itu dalam sehari berapa gelas kira-kira? 80 Berarti udah cukup ya itu. Cuma di sini kurangnya itu dari hewannya ya. Tadi cuma ada ikan gurame sama ayam bakar. Kemudian berarti gizi ada keluhan nggak? Keluhan terjadi kesehatan jadi sudah agak lama hanya 1 minggu kalau datanya belum ada sih kan sering terbawa itu kan tulangnya kemudian kemarin udah sempat cek ke dokter terkait suhu badannya sekarang ada normal apa dicek nadinya terus suhu normal, nadi normal. Kenapa sih juga saya kayak sesak nafas enggak? Berarti normal. Masih ada yang riwayat penyakit di keluarga nggak? Tumpukan gitu. Penyakit bawaan lahir atau apa Jadi di sini saya simpulkan cuma ada keluhan terkait batuk sama pilek ya. Dari status gizi semuanya alhamdulillah baik, asupan juga udah cukup baik, cuma lebih diragam lagi terkait lauk hewani sama sayuran tadi masih persentasenya sedikit dulu. Terus kemudian kayak cairan udah cukup, buah-buahan udah, tapi tadi buah-buahan masih persentasenya sedikit
kan ditimbang pikir dalam sehari. Akhir-akhirnya dia gizi seimbang ya, karena terkait masalah hidupnya nggak ada tujuan kita itu ya Bu, mempertahankan harus gizi optimalnya saja sama mempertahankan berat badan optimalnya agar tidak mengalami penurunan berat badan. Karena kan saya lagi ditambah flu kan, tapi kita berupaya untuk mempertahankan berat badan sama harus gizi optimalnya. Nah, di sini ada sifat gizi seimbang, berarti kan saya sedang masa pemenuhan berat pusatnya yang dari tahun kedua tahun. Berarti kita harus memberikan asupan karbohidrat, protein sama vitamin dan mineral yang cukup. Tadi terdapat frekuensi hewannya itu lebih dirandomi lagi, asupan serat vitamin mineralnya ditambahkan lagi, karena ini kan protein itu sangat penting untuk pertumbuhan si adik ya, dan masa pertumbuhan, kemudian penting untuk pertumbuhan otak, terus penggantian sel-sel dan jaringan tubuh. Saya kan sedang masa pertumbuhannya, pergantian sel-sel yang rusak itu terus membentuk kekebalan tubuh. Jadi saya nanti ketika asupan proteinnya tercukupi, dia lebih kuat terhadap serangan virus bakteri itu. Terus kemudian ini karbohidrat itu ya untuk sumber energi sehari-hari aktivitas, kemudian vitamin dan mineral juga meningkatkan imun, kemudian ini untuk perkembangan sel tubuh juga. Kan vitamin dan mineral itu zat pembangun ya, sama seperti kita. Jadi sel itu sangat membutuhkan banget untuk pertumbuhannya. Kemudian di sini ada tumpang gizi seimbang ya Bu. Nah, yang pertama itu kan di sini ada asupan G5, G1, garam itu memang satu hari itu 1 sendok karena kan garam itu ada kandungan iodium yang sangat berperan dalam perkembangan tubuh. Jangan sampai kekurangan, nanti bisa kekurangan iodium atau iodium dan mengalami kondisi hipertiroidisme. Kemudian asupan gula itu 4 sendok makan sehari itu minimal mengasup saja, ada tidak boleh terlalu banyak konsumsi yang terlalu manis, nanti resiko obesitas. Kemudian dalam sehari itu lemak minimal sehari mengasup 5 sendok makan harus ada gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan juga, nanti beresiko obesitas. Kemudian di sini ada asupan hewani. Nah, kalau di sini di tepung gizi itu ukurannya 2/3 porsi sehari ya. Kan ada piring gizi seimbang ya. Kalau dalam piring gizi itu asupan sayur sama lauk itu sayur sama buah-buahan ya. Sayur itu 1/3 dari piring gizi. Kemudian buah-buahan juga 1/3 dari piring gizi. Kemudian ada asupan sayur sama nasi atau makanan pokok ya, itu ukurannya 3/4 dari piring gizi seimbang. Kurang lebih ukurannya sama, cuma ini kan dalam bentuk tumpeng ya, itu kan piring gizi. Kemudian COD tadi kan udah cukup bagus ya, cairannya 8 gelas per hari itu mengasup. Kemudian ada konsumsi susu juga karena masih balita itu masih sebagai penunjang pertumbuhan ya, konsumsi susu 3 per hari itu udah cukup baik. Kemudian COD juga aktivitasnya sehari-hari, bermain sama teman sebagainya, tergolongnya aktif ya, sudah cukup bagus. Kemudian ya saya diajarin sanitasi ibu, kayak cuci tangan sebelum makan biar terjaga itunya apa sih kebersihan dan sanitasinya. Dasar bahan makanan terbuka di sini ada golongan sumber karbohidrat, protein hewani, sumber nabati, sayuran, kemudian ada buah-buahan, susu, minyak,
Nah di sini ibu bisa gunakan sebagai acuan biar si adik tuh nggak bosan gitu. Nanti tuh di sini ada sumber karbohidrat itu apa aja sih, nggak cuma nasi, ada nasi, bisa nasi tim, bisa bubur beras, nasi jagung, jadi saya nanti nggak bosan gitu. Dan ibu juga bisa di sini menghitung berapa sih beratnya, URT-nya gitu. Nanti di total segitu tuh ternyata mengandung berapa kalori atau energi. Kalori kan energi ya. Terus berapa proteinnya, karbohidratnya. Namanya untuk golongan protein hewaninya itu ada berapa. Terus ada yang nabati juga, sayuran juga beragam. Nah di sini ibu udah bisa mengetahui berapa energinya, proteinnya, lemaknya. Terus setelah tadi dihitung kebutuhan CAD ya, kita kan sepakat ya yang dijalani nanti gizi seimbang. Kemudian tujuannya mempertahankan berat badan normal, status gizi normal. Kemudian syarat prinsipnya itu energi diberikan saat itu membutuhkan energi sebesar kira-kira 1608,825 kilokalori. Itu sekitar 89 dari DT CAD dikurangi 100 ditambah 20. Ini udah kayak perhitungan rumus aturan balita ya. Kemudian proteinnya itu diberikan 1,5 dari berat badan CAD sekitar 3,3%, dihasilkan 13,59 gram. Kemudian lemaknya itu diberikan cukup 30% dari total kebutuhan tadi sekitar 53,62 gram. Kemudian karbohidratnya sisa dari kebutuhan protein dan lemak berarti sisanya 46,9 dari energi sekitar 468,27 gram. Kemudian vitamin dan mineralnya itu sesuai kebutuhan angka gizi tahun 2019 dan nanti ada hitungannya. Kemudian cairannya cukup sekitar 1.500 ml per hari atau ukuran 18 per hari. Syaratnya itu diberikan 19 gram berdasarkan perhitungan angka kecukupan gizi. Kemudian nanti kita pemberiannya itu 3 kali utama makan vitamin tadi, ada lauk hewani gizi lengkap ya, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, kemudian sayuran juga. Terus diberikan 2 kali setengah. Di sini ada pembagian contoh makan seharinya dari pagi jam 6 sampai jam 8, terus hasilnya siang, terus malamnya. Kemudian diberikan yang makanan tinggi protein kayak kacang hijau, kacang, terus ada daun kelor. Daun kelor itu kan umumnya di kalangan masyarakat itu dikenalnya sebagai pengusir hal-hal mistik ya. Tapi ternyata secara gizi itu tinggi proteinnya, bisa diberikan buat substitusi tambahan ke snack-snack balita gitu. Mengatasi stunting anemia untuk balita itu sangat berdasarkan penelitian itu banyak yang manjur gitu, banyak yang berpengaruh signifikan. Nah itu bisa tuh menambahkan substitusi daun kelor dibuat puding atau cookies buat snack si ade. Itu aja sih ibu. Itu sudah memahami ya, tadi udah dijelaskan. Itu boleh menjelaskan kembali terkait diet dan jalani di rumah itu seperti apa nanti bisa ada. Jadi yang saya katakan gizi seimbang, gizi seimbang untuk memperbanyak asupan proteinnya dan datangnya juga ya. Sama apa tadi? Dari saya dari saat itu dari buah-buahan yang saya iya. kemudian proteinnya dari bawang itu kan proteinnya untuk dan seperti sisa juga ini berikan ibu lebih lagi karena tadi kan konsepnya bawangnya ada ayam sama ikan belum itu tapi udah insya Allah udah cukup gitu. Dilihat dari status gizi juga ada udah normal, makanya asupannya cukup baik, cuma kurang kandungan lagi aja. Terus asupan buah-buahan juga ditingkatkan lagi. Kemudian terkait asupan sehari-hari yang ini udah cukup baik itu ibu pertahankan, jangan sampai menurun. Asal status kesehatannya
terjaga. Apalagi sekarang kan ada lagi dulu ya lagi ada infeksi itu berarti ada harus konsumsinya tinggi protein, tinggi energi karena ini statusnya maksudnya jadi kita menjalankan gizi seimbang tapi saya juga harus konsumsi yang tinggi energi sama tinggi protein karena untuk mengatasi infeksi virus influenza tadi untuk mempercepat penyembuhan itu menciptakan perkembangan tubuhnya meningkat juga. Baik Ibu begitu nanti untuk evaluasi hasil perkembangan dirinya Ibu kita bisa ketemu lagi di bulan berikutnya Ibu bisa untuk evaluasi. Berarti 1 bulan lagi kita ketemu ya untuk evaluasi keberhasilan diet yang jalan. Baik, langsung kita udah selesai. Terima kasih atas kunjungannya ya Bu. Semoga saya sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, Mbak ya. Mungkin ini saya angkat. Aja Mbak ya.